Jadi chemistry itu bisa dibuat. Dan chemistry bisa dibuat itu dari mengakui ya teman-teman. Dari mengakui ya. Kadang yang paling susah itu kita tuh kayak gengsi gitu loh kalau ngakuin orang lain lebih bisa, iya nggak? Masuk sih iku iso gitu. Gitu ya. Nah ini yang terpenting saya ngambil dari Wow Leadership-nya Pak Hermawan Kertajaya, bahwa dalam satu bidang pekerjaan penting banget seorang leader itu punya jiwa-jiwa seperti ini. Yang pertama visual aspek. Ini sama breakdown. Bentar. Sorry. Ini saya breakdown menjadi ini. Visual aspek ini yang tadi udah saya jelasin dan penting banget karena berpengaruh terhadap tujuan akhir dari pergibahan gitu ya. Kan mesti akan menjadi rasan-rasan kalau orang itu salfok akan penampilan, salfok akan dengan apapun lah yang benar-benar secara visual itu kelihatan mata banget gitu loh. Visual aspek yang pertama cara berpakaian. Disesuaikan kalau leader tuh harus kayak gimana. Terus jaga kebugaran tubuh, ingat kerja tiap hari nggak ingat olahraga ya udah. Kalau udah sakit kan nggak bisa kerja, lebih parahnya kan kayak gitu. Terus postur tubuh. Nah mulai sekarang teman-teman, kadang milenial tuh nggak ngurus banget. Mau yang sangkuk, mau yang lemes, mau yang seger, ya wes. Iya. Saya ini mbak, ya nggak gitu juga. Jadi memang kebugaran tubuh, bau mulut, bau ketek, bau kaki, itu aspek. Semuanya masuk. Terus kebersihan dan kerapian anggota tubuh tadi ya. Ada yang punya masalah sama bau ketek timnya nggak? Itu nyebelin banget loh. Apalagi yang kerjanya di hospitality dan berhubungan sama klien. Bau mulut aja, jangan didiemin ya. Dipanggil, kalau ada HR-nya suruh manggil. Benar-benar dikasih tahu dan dikasih solusinya apa. Contoh misalnya, kalau dia bau ketek, ya salam ruangan ini harum guys. Bau ketek sopo ini gitu ya. Terus misalnya udah tahu, ternyata dia ini punya bau badan, dipanggil aja. Kalau nggak berani langsung manggil, bilang ke HR-nya biar diselesaikan sama HR. Biasanya HR itu punya bedak-bedak manjur, kayak bedak BB, pokoknya itulah penangkal bau badan gitulah. Sebelum itu masuk ke ranahnya roll on itu deodoran. Karena keringat bercampur deodoran, pingsan, hijau langsung kayak warna rambut saya. Gitu. HR nanti dikasih tahu. Kalau misalnya bau mulut nanti HR juga biasanya udah tahu. Perlu makan permen, terus gosok giginya gimana, perlu sampai sikat lidah apa enggak dan lain-lain. Itu ada terapi-terapinya. Tapi itu penting. Sampai bau kaki. Gitu ya, mulai dicek kaos kakinya 10.000 dapat 3 atau yang mereknya apa-apa, itu dicek semuanya. Terus kalau misalnya tangannya gampang basah, kayak gitu-gitu, biasanya ada. Tapi ini leader perlu tahu juga dan harus diterapkan sendiri sebagai seorang leader. Nah, termasuk bagaimana kita mengantisipasi bagaimana kenyamanan orang bertemu sama kita as leader. Kadang kita pakai parfum yang luar biasa juga jadi rasan-rasan. Parfum murah iki, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi sampai ke audio aspek, sampai ke smell aspek. Terus yang kedua pentingnya intellectuality. Ke logical thinking, creative thinking, sama practical thinking. Ini udah gak bisa dibohongi ya, bagaimana orang berpikir logis. Dia memang sudah jadi orang yang kreatif, sama practical thinking. Praktis, gak pakai babi bu langsung jalan. Yang selanjutnya sociability,
Ini yang perlu diajarkan, ditularkan, dididik. Ini penting banget teman-teman, karena social awareness ini milenial kadang nggak dapat paket lengkap. Saya punya satu tim social awareness-nya itu sangat kurang banget, dan dia nggak nyadar. Ada yang dia nggak nyadar karena benar-benar tidak terbiasa, ada yang tidak nyadar sama social awareness karena dimanja, ada yang social awareness-nya nggak jalan gara-gara dia cuek dan nggak mau tahu. Bodoh amat. Jadi itu macam-macam social awareness, maka itu teman-teman harus di breakdown dulu. Jadi kayak tim saya itu ada satu yang social awareness-nya nggak banget. Kita tuh di kantor tuh cuma punya satu OB ya. Kadang dalam satu kegiatan tuh harus ganti layout event dan lain-lain. Ada dong satu anak, kakak-kakaknya tuh nyapu, ngepel, nata kursi. Adik SMK intern lagi magang. Duduk dong di sini. Set. Kakinya nangkring. Set. Headset. Tek. Woi, bantuin. Sumpel. Padahal ya dia ngerti kakak-kakaknya itu lagi ngerjain. Oh, harus dibantu. Ya gitu, ada. Diingetin aja, nggak apa-apa. Jangan dirasani. Dia tolong ya dibantuin ya, soalnya ini setelah ini itu dan lain-lain. Kadang mereka nggak aware. Dan itu bisa jadi toksik ya kalau dibiarin. Tolong jangan dirasani, nggak faedah, dia nggak akan berubah. Beneran. Dibilangi. Itu yang pertama. Social awareness yang kedua yang kadang milenial nggak paham itu benar-benar dia nggak rasa. Gitu. Kayak mulutnya cablak banget misalnya. Enak ya, Arik tuh dibeliin laptop. Aku kok enggak ya? Mulut ini loh Rek. Gak ada remnya. Kesayangan Mbak Andin ayo. Ngono. Apa ini? Gitu. Terus si satunya kan langsung gini dia, si Ariknya. Mbak Andin, aku berjanji satu laptop yang difasilitasin Mbak Andin sama aku akan aku jadikan 5 laptop dalam waktu 1 tahun. Gitu. Ya, tapi kan satunya ya lolos saya, molot ini ya udah cabla aja. Oh enak yo, ditukokno laptop. Yang satunya buatin, Mbak Andin, aku berjanji satu laptop ini aku akan jadikan 5 laptop dalam 1 tahun. Meleverage bisnisnya, pendapatan, apapun lah. Dan itu reach out. Dari satu laptop yang dia belikan, dia bisa manage sosial media sampai call to action, sampai convert jadi member itu. Bahkan kami bisa nuker 5 laptop, 1 kamera, sama apa lagi ya, gitu, kayak gitu. Dan anak muda tuh senang ditantang kayak gitu. Ya temennya yang mulutnya cabla ya mek, diem dong, bisa, gitu. Jadi motivasi itu nggak mesti ya baliknya jadi apa. Dan orang termotivasi karena apa, kayak gitu. Terus social relationship management. Ini penting mulai dari sekarang teman-teman untuk membentuk yang namanya social relationship. Jadi tadi tolong kalau ada indikasi-indikasi banyak grup di dalam grup. Ayo kita bikin grup departemen growth hacking sendiri tanpa Mbak Andin yo. Departemen marketing sendiri aja. Ojo ono manajer iku lho. Kosong, gak ACC suwe. Operasional gak usah mbok lebokno yo. Engko lek AC mati opo bengok-bengok gak ono sing ngewangi. Grup di dalam grup banyak. Kalau terjadi indikasi kayak gitu, langsung dilurusin aja. Saya juga jalur komunikasi disepakati aja. Mau lewat WhatsApp kah, mau lewat Line kah, mau lewat Telegram kah, atau lewat yang mana. Jadi biar social relationship itu nggak jadi toxic, kecil, rasan kayak gitu. Kayak kelas tempat saya kuliah tuh, jangan ada dosen itu, jangan, iya kan grupnya sampai wake. Aku live-livein aja biar kerasa, bodoh amit, mau rasan, males, gitu. Jadi kalau ada indikasi-indikasi banyak banget grup-grup kayak gitu, segera diluruskan. Karena kan visi misinya untuk satu, jangan khawatir untuk
Ini nanti aku dilaporin. Loh lah kalau kamu sudah bener lah ngapain aku dilaporin ya nggak sih? Transparan aja. Itu yang harus dikasih tahu ke seluruh tim ya. Kalian nggak usah takut akan apapun gitu loh. Kasih garansi bahwa kita nggak akan blaming, tapi kita akan cari solusi. Itu sering aja dikasih tahu. Nggak usah terlalu banyak grup ya. Nanti semua kita koordinasinya dalam satu. Oke, misal ada 2, satu grup gede seluruh perusahaan sama grup yang isinya masing-masing departemen tuh boleh, mungkin untuk koordinasi per departemen. Tapi untuk layar-layar kecil yang tanpa, gak usah bu accounting, nyuinyir, utang dibahas, misal. Atau apapun, kayak gitu ya. Terus menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar nyaman. Nyaman itu dari banyak hal ya, kayak tadi ya, mulai respect apa segala macam. Sama social problem solving skill, ini harus diajarkan ke layer-layer yang ada di bawahnya teman-teman. Terus ada recognition of emotion, expression of emotion, sama management of emotion. Mengenali emosi itu kelihatan, jadi teman-teman yang nanti punya tim yang suka marah-marah, diajak ngopi dulu aja, demi apa sih dia hobi marah? Harus banget nggak? Itu keluar dalam bentuk amarah. Harus banget nggak? Kalau biasa ngobrolnya slow ya slow aja gitu loh. Kamu nanti mampus usia muda darah tinggi loh, gituin aja, ancem-ancemin aja. Tonggoku ya, ngamuk-ngamuk darah tinggi, mati, misal apa kayak. Karena segala hal itu sebenarnya kan discussable ya teman-teman ya. Dalam artian selama segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjaan itu bisa didiskusikan, bisa dimitingkan, bisa diomongin baik-baik ya, kenapa harus sampai marah-marah? Kecuali terjadi insanity, hal yang berulang-ulang dilakukan berulang-ulang yang bikin timnya upset kayak tadi. Ya Allah, aku tuh ngajarin udah bolak-balik, kamu nyatet aja udah sampai 3 kali, coba buka. Oh iya ya, gemes gitu. Jadi kita bisa mengenali emosi, termasuk ekspresi ya. Kadang kan orang nggak berkenan itu kan kelihatan ya. Contohnya, sayang kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Lah kenapa sih? Lah aku lo bilang nggak apa-apa wis loh. Ya udah ayo kita makan. Ya, mau makan apa? Terserah. Loh, nanti kalau aku yang ini kamu nggak suka. Ya udah terserah kamu mau makan apa, aku ngikut aja. Pesanlah makan. Duh, kok pedes-pedes, kamu tuh habis ngerti aku tuh lo nggak suka makan pedes, lah gemes, dilipet aja itu pacarnya ya, kayak gitu, ekspresi. Hal-hal yang kayak gitu tuh sering terjadi di lingkungan kerja, apalagi kalau teman-temannya itu nggak mau susah untuk apa istilahnya mengungkapkan kemarahan, upset, tidak terima dan lain-lain. Maka itu dibiasakan aja untuk teman-teman saling open. Kalau ada kendala tolong segera dikabari ya. Kalau kamu ada masalah ngobrol aja biar nggak terjadi kayak gitu-gitu. Karena kadang ekspresi ini suka jadi masalah pada waktu kita nggak ngerti apa yang terjadi sama dia. Loh mbak ini loh masalahnya sama sopo ngamu mbak aku, gitu kan. Sering kayak gitu. Atau sebaliknya misalnya saya lagi PMS gitu ya, nggak bisa dideketin, terus kayaknya salah aja. Kalau misalnya leader-leader perempuan yang tidak bisa mengontrol PMS-nya dikomunikasikan aja nggak apa-apa. Saya pun sama. Saya misalnya, guys ini 5 hari menuju tanggal saya datang bulan. Tolong ngomong nggak pakai data, mending nggak usah ngomong. Misal kayak gitu. Jadi mereka daripada bikin emosi kan, karena hormonal nggak bisa dikontrol. Bukan saya mengiyakan, memang susah loh kalau PMS-nya kodratnya kayak gitu. Jadi leader perempuan kadang suka susah, kadang kadang yang cowok aja udah digodain, bapak PMS ya gitu. Karena kita nggak ngerti apa yang terjadi sama bapak ini gitu. Kadang ada tim-tim yang kayak gitu kan, mbak Iki masalahnya sama siapa gitu, merengut aja gitu. Itu pun terjadi sama tim saya pada waktu terjadi gap gara-gara beberapa kali waktu tim OB kami ini cuti engagement, tunangan selama 5 hari minta izin cuti, terjadi konflik.
yang biasanya mereka dimanjakan oleh OB-OB ya kan, nggak biasa cuci piring, cuci gelas sendiri, yang kena getahnya shift besok paginya yang harusnya semua kantor celing, harus cuci-cuci, bersih-bersih, nata, nyapu, ngepel. Wes, tim-tim yang harusnya di shift pagi cerah, ceria, sumringah, jadi merengut-merengut. Enak shift sore ini. Ninggali gelas, ninggali ini, itu, iya. Yang kayak gitu-gitu sering ya. Jadi teman-teman juga dikomunikasikan aja, dan saya tahu indikasi-indikasi itu gitu. Iki ono apa iki gitu, nanti dicari tahu. Terus management of emotion, jadi gimana caranya kita nanti akan harus bisa memanage emosi kita. Benar-benar di-manage banget ya. Gitu. Jadi kalau nggak perlu marah ya nggak usah marah, slow, santuy. Gitu. Terus moral ability sudah saya kasih tahu yang tadi, sama personal ability ini lebih ke self awareness, terus self confidence. Gimana caranya kita bisa percaya diri? Ada rumusnya nggak buat percaya diri itu harus apa? Menjadi pede itu yang terpenting adalah kita memiliki ilmu pengetahuan. Ketidakpercayaan diri itu terjadi karena kita mau ngomong sama orang, khawatir nyambung nggak ya, gitu. Nggak update, gitu. Misalnya, jadi teman-teman harus kayak tadi sering mengupdate dirinya, baca buku apa segala macam kayak gitu, untuk menambah self confidence gitu ya. Terus sama self motivation. Caranya dengan selalu belajar, terus mengupgrade diri. Mulai dari self study, itu baca, itu yang paling gratis. Baca, teman-teman kalau misalnya suka baca buku, kalau sukanya e-book, kalau sukanya kepoin dari Instastory boleh, kalau teman-teman sukanya baca infografis dari feed-feed yang ada di Instagram, dari kanal-kanal berita di media online juga boleh. Intinya adalah self study, benar-benar teman-teman untuk meleverage dirinya untuk mengupgrade skill masing-masing gitu ya. Terus internal training ini biasanya dilakukan selalu berkelanjutan setiap terjadi update apapun di lingkungan internal. Baik sesuatu yang untuk update maupun sesuatu yang perlu di-refresh lagi terkait kredo, terkait SOP dari masing-masing job desk, terkait aturan-aturan, prosedur dan lain-lain. Terus ada eksternal, dari lingkungan eksternalnya bisa dengan training luar kantor kayak gini, ngikutin training-training, workshop, seminar kayak gitu, atau belajar magang. Belajar magang dan belajar menjadi mentor. Kayak tadi, setiap pulang dari mana dapat ilmu, silahkan jadi mentor untuk teman-temannya dalam departemennya. Terus memilih kata-kata yang tepat, nada yang pas, jaga percakapan dan tetap profesional. Jadi intonasi suara itu disesuaikan. Untuk beberapa teman-teman yang dari daerah-daerah khusus dengan logat atau intonasi yang kenceng, kadang kan masih ada penyesuaian-penyesuaian ya, disampaikan aja, sorry di tempatku memang kebiasaannya kayak gini, tapi ini aku sama sekali enggak.